Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Buya Kiai Haji Junaidi beserta istri tercinta, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Ranting Muslimat NU Pasir Putih, para sesepuh, para ustadzah, para ibu hajjah, calon hajjah, pengurus dan juga jamaah muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Pasir Putih Kecamatan Sawangan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini atas izin Allah kita diberikan nikmat iman Islam panjang umur sehat walafiat sehingga bisa ngaji, ditata niatnya ngaji supaya malaikat membersamai kita. Jadi niatkan ngaji yang pertama untuk menghilangkan kebodohan, diniatkan ngaji ini yang kedua untuk mencari ridhonya Allah, diniatkan kita ngaji yang ketiga mencari bekal untuk kehidupan akhirat, dan diniatkan kita ngaji mensyukuri nikmat badan dikasih Allah sehat walafiat. Dengan sebab niat-niat seperti itu tentunya Allah perintahkan malaikat membeberkan sayapnya semua ibu-ibu yang niatnya seperti tadi dari rumah menuju ke sini berada di atas sayap-sayapnya para malaikat yang siap dimohonkan ampun atas dosa-dosa kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak fil yaumil qiyamah kita nantikan syafaatul utmanya. Semoga kita nanti bisa berkumpul dekat sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebelum kita membaca sama-sama kitab Nasoih Ikhtibat, nasihat-nasihat untuk hamba, maka kita membacakan surat Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut musannaf pengarang kitab Nasoihul Ibad. Dengan kita membacakan surat Al-Fatihah, semoga mendapatkan keberkahan dari musannaf yang ngarang kitab ini. Ila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruh al-musannaf Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Halaman 3 alinea 10 dari atas. Wal hadisus sani, dan adapun hadis yang kedua, halaman 3. Oh oke. Ayo ibu mau masuk mangga. Sini kalau mau masuk. Ibu-ibu entin, teman-teman. Masuk sini kosong, mendingan masuk. Nanti yang baru datang dikasih tahu halamannya, mangga. Wal hadisus sani, dan adapun hadis yang kedua, ajazani, telah mengijazakanni kepada saya, bihi, terhadap hadis, siapa? Al-allama, orang yang sangat alim. Sini sayang, sini tengah-tengah nggak apa, atau yang itu mau maju dulu boleh, yang ibu yang datang yang duluan majuan sini sayang. Ayo, jadi nanti yang baru datang belakangnya ibu. Ayo sini, kuenya dipinggirin aja dulu. Kuenya disisihkan dulu, jadi udah maju sayang. Kan ibu tadi datangnya duluan. Terus maju terus. Jadi ibu yang baru datang bisa ke belakangnya dia. Nah. Buntin, boleh yang ibu di situ di belakangnya itu boleh. Ibu sini bu, sini sayang. Enak, iya sini. Oh anak kecil. Ya.
Sini juga boleh nih soft. Ya, sini Ibu. Nah, Ibu di sini, jadi nanti ada yang ikut. Al-alama, orang yang sangat alim, As-Said Ahmad al-Marsofil Misri, ba'da'an ajazani, setelah diijazakan kepada saya bihi, terhadap hadis. Siapa? As-Said Abdul Wahab bin Ahmad Farihati Syafi'i, an masyayikhihi, dari guru-gurunya Syekh, musalsalan, dengan sambungan, bil auliyati ila Abdillah ibn Umar bin al-Asi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi hadis yang kedua ini sanadnya nyambung sampai Amr bin al-Asi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya sahih. Apa bunyi hadisnya? Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai kasih sayang, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang memberi kasih sayang atau yang mempunyai kasih sayang, yarhamuhum, maka akan memberi kasih sayang hum, kepada ar-rahimun. Siapa yang memberikan kasih sayang? Ar-Rahmanu, zat yang mempunyai kasih sayang, tabaraka wa ta'ala, yang maha luhur. Irhamu, milikilah kasih sayang oleh kamu semua, atau kasihanilah, atau ya irhamu, berbelas kasihanlah kamu semua, man, kepada manusia atau makhluk, fil ardi, di bumi, yarhamkum, maka akan memberikan kasih sayang kum, kepada kamu semua. Siapa? Man, penduduk atau malaikat, fis samai, di langit. Wal makna, dan adapun makna ar-rahimuna, yaitu orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang, liman, kepada orang atau makhluk, fil ardi, di bumi, min adamiin, dari kelompok atau golongan manusia, wa hayawanin, dan kelompok hewan, lam yu'mar, yang tidak diperintah, biqatlihi, terhadap membunuhnya, bil ihsani, dengan kebaikan, ilaihim, kepada rohimun, yuksinu, akan berbuat baik. Siapa? Ar-Rahmanu, zat yang memberikan kasih sayang, ilaihim, kepada rohimun, orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Jadi maksud hadis ini itu yang kedua, siapa yang memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk Allah yang di bumi, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Semua penduduk langit akan berbelas kasihan sama kita. Jadi kalau ibu cinta manusia, dicintai Allah sama malaikat. Ibu membenci manusia, ibu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh malaikat. Makanya tolok ukurnya berkasih sayang terhadap makhluk di bumi,
maka makhluk di langit akan memberikan kasih sayang. Jadi ini diajarkan oleh Rasulullah. Artinya diajarkan tolok ukur seseorang itu ingin dicintai Allah dan malaikat, salah satunya harus mempunyai kasih sayang. Nah, kasih sayang ini akan muncul apabila kita tidak memiliki rasa benci. Orang kalau sudah membenci, kasih sayangnya udah nggak ada. Contoh, ibu kalau sudah benci sama si A, walaupun dia itu suaranya merdu enak, Qori A juara 1 nasional, karena ibu benci, ibu bilang suaranya kayak enak, karena sudah benci. Udah benci, semua mengakui orang dia juara 1, ibu doa nggak mengakui, karena ibu nggak suka. Nah, ini kata Rasulullah, siapa yang memiliki kasih sayang di bumi, di langit, makhluk Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Siapa itu? Para malaikat. Makanya nggak cocok sama kucing kok mau ngasih makan, padahal kucing nggak punya akal, kok sama tetangganya pelit, berarti ibu itu kasih sayangnya belum asli. Kalau sama kucing sayang, harusnya sama manusia lebih sayang. Tuh. Iya. Kemudian lanjut, irhamu. Nah, ini fi'il amar, kalimat perintah. Irhamu, berkasih sayangmu semua, man pada manusia. Tastati'una, yang mampu kamu semua. Antakuhu, hendaknya berkasih sayang kepada kamu semua. Min asnafin, dari kelompok makhlukatihi, makhluknya Allah Ta'ala yang maha luhur. Walau ghairil, walaupun tidak mempunyai akal, bisyafaqati, dengan rasa sayang, alaihim, kepada makhluk, wa du'aikum, dan mendoakan makhluk, lahum, kepada mereka, birrahmati, dengan kasih sayang, wal maghfirati, dan ampunan. Tuh, jadi kalau sayang sama manusia itu harus birrahmah wal maghfirah, didoain yang baik, didoain supaya diampuni dosanya. Yarhamkum, maka akan berbelas kasih siapa? Al malaikatu, malaikat. Wa min rahmati, dan dari rahmatnya Allah, amatun, yang umum, li ahli samai, bagi penduduk, untuk penduduk langit, alladzina, yang mana ahli sama, hum, yaitu mereka ahli sama itu aksaru, lebih banyak, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Jadi penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk bumi. Maka orang kalau sudah dikasih sayangin malaikat, berarti orang itu paling baik, karena jumlah makhluk di langit lebih banyak daripada makhluk di bumi. Wala yazuzu, dan tidak boleh, tidak wenang, tidak diperkenankan, lisaksin, bagi seseorang, ayyad'u, hendaknya mendoakan, li jami'il muslimina, untuk semua muslim, bi ghufri jami'i dunubihim, dengan diampuni seluruh dosa-dosanya muslim. Jadi kata musannif, tidak pantas, tidak baik kalau seseorang mendoakan supaya manusia itu diampuni seluruh dosa. Itu menurut musannif pengarang nggak pantas, nggak baik. Kenapa? Ya karena pasti nanti akan mencicipi apa-apa yang menjadikan tanggung jawab kita terhadap Allah atas kesalahan. Artinya manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa. Makanya tidak pantas mendoakan seseorang ya ampuni seluruh dosanya. Itu menurut musannif. Au yad'u, atau mendoakan, li fakirin, untuk orang fakir, binahwi, dengan semisal
mi'ata dinarin, mendapat 100 dinar, walaisa lahu, dan tidak ada lahu bagi fakir itu jihadun, arah yatasahalu, yang menjadi mudah, minha, dari mi'ati dinar. Dalika, yang demikian itu, wayakulu, dan berkata, hada minar rahmati, ini adalah rahmatnya Allah bil khalqi, terhadap makhluk. Li'annahu, karena sesungguhnya doa yang seperti itu mukhalifu, menyalahi atau bertentangan linususis syar'i, dengan nas-nasnya syarak. Jadi yang pertama tadi enggak akan ada seseorang untuk dia semua dosanya. Yang kedua, tidak boleh mendoakan seseorang mendapatkan uang yang tidak masuk akal padahal dia tidak bekerja, kok didoakan mendapatkan uang 100 dinar, itu tidak wajar, artinya tidak boleh. Contohnya begini, ada orang jualan es lilin. Es lilin itu harganya 2.000. Dia setiap hari dagang dengan membawa 50 es lilin. Kalau 50 es lilin kali 2.000, 2.000 kali 50 dapat uang berapa? 2.000 kali 50, 100.000 kan? Ibu langsung mendoakan, tukang es lilin di sini, nanti saya doakan kamu ya dapat duit 1 triliun. Nah itu nggak boleh, nggak masuk akal. Sama kayak ibu-ibu punya anak, saya doakan kamu nanti nak, padahal anak kita biasa-biasa saja, kamu saya doakan ya nak, gak kenal siapa-siapa, saya doakan jadi mantunya Pak Jokowi. Terlalu tinggi, ya terlalu tinggi gitu. Loh, ini tuh kata musonef, wala yazuzu, la yazuzu, tidak menang, tidak bagus ini katanya. Intaha, cukup. Nah sekarang ru'ya, telah bermimpi. Siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kenal ya Imam Ghazali ya? Imam Ghazali itu termasuk seorang alim yang kita ikutin ajaran beliau dalam ilmu teologi, ilmu tasawuf. Imam Ghazali itu terkenalnya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ibu kalau orang NU harus kenal sama Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali itu yang ngarang kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Nah, ini Imam Ghazali itu seorang teolog, ahli ilmu tasawuf. Nah, ini diceritakan, ru'ya, telah bermimpi. Siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali fin naumi, dalam tidur. Faqila, maka dikatakan lahu, kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, ma apa, ma pada apa, fa'alah, melakukan, siapa? Allahu, Allah, bika, terhadapmu, apa yang dilakukan Allah terhadapmu gitu, apa yang diberikan Allah kepadamu. Faqala, maka menjawab siapa? Imam Ghazali, au qafani, menggentingkan kepada saya, menggantikan siapa? Allah nih kepada saya, baina yadayhi, antara sisi Allah. Wa qala, dan berkata siapa? Allah, li, kepada saya, bima qadimta, terhadap amalan-amalan apa, alayya, atasku, fasorta, maka jadilah kamu, atau fasortu, jadilah saya, adkuru, menyebutkan saya, akmali, beberapa amalan saya. Faqala, maka berkata siapa? Allah, lam akbalha, tidak menerima saya, terhadap amal-amalanmu. Wa innama, dan sesungguhnya, qabiltu, saya menerima, kata Allah, minka, darimu, data yaumin, pada suatu hari, nazalat, hinggap, atau bahasa Jawanya menclok. Tahu menclok? Hinggap.
Apa yang hinggap? Tubabatun, tubabah, lalat, ala midati qalamika, atas tinta penamu. Litas ruba kemudian meminum minhu dari tinta tersebut. Wa anta, dan adapun kamu, yaitu kamu Imam Ghazali, taktuba, menulis kamu, fatarokta, maka meninggalkan kamu, alkitabata, pada kitab, hatta akhodat, sehingga meminum atau mengambil, hafadoha, yaitu jatah minum, ha pada midada, rohmatan, karena kasih sayang, biya, terhadap Tubabah. Summa, kemudian qala, berfirman ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, imdu, bawalah pergi, bi'abdi, terhadap hambaku ini, ilal jannati, menuju ke surga. Jadi ceritanya begini, Imam Ghazali itu mimpi. Dalam tidurnya dia bermimpi, ditanyakan seseorang kepada Imam Ghazali, nanya, apa yang diperbuat Allah terhadapmu? Maka Imam Ghazali ketika ditanya Allah, kamu tahu nggak amalan apa yang bisa menjadikan aku terima? Imam Ghazali menyebutkan semua amalan, menulis kitab, mengajar, yang baik-baik, sholat, ibadah, apapun. Ternyata kata Allah, bukan itu yang aku terima. Amalanmu yang menjadikan kamu masuk surga itu adalah ketika kamu sedang menulis kitab, datang seekor dubabah, ikut minum tintanya tersebut, padahal Imam Ghazali ingin nulis. Imam Ghazali ingin nulis kitab, karena tinta itu diminum oleh dubabah tadi, dibiarkan dubabah itu meminum tintanya, sehingga Imam Ghazali tidak jadi nulis. Karena ada sifat kasih sayang Imam Ghazali kepada binatang, kata Allah, karena kamu memiliki sifat kasih sayang kepada binatang, dengan sebab itu maka semua amalanmu itu aku terima, dan kamu masuk surga karena punya sifat kasih sayang. Makanya kan kasih sayang itu penting. Ini kitab ini belum masuk materi, baru muqaddimah. 2 hadis, kemarin hadis yang pertama menjelaskan segala sesuatu itu harus minta sama Allah, nggak boleh minta sama makhluk. Yang kedua ini hadis yang menunjukkan apa? Ar-rahimuna yarhamumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu memiliki sifat kasih sayang di bumi, maka semua penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepada kamu. Nah, makanya Imam Ghazali ternyata menjadikan apa, heran, amalanku yang begitu banyak tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Ternyata masuk surganya Imam Ghazali melalui mimpi didapat karena membiarkan lalat itu minum tintanya. Makanya kita itu sama manusia itu jangan sampai berbuat jahat. Ini sama hewan, apalagi sama manusia. Nah, lanjut. Wa fi qaulihi, dan di dalam qauli, wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum, lafat yarhamkum, rawayatani, ada 2 riwayat. Jadi lafat yarhamkum, tulisan yarhamkum itu ada 2 riwayat. Pertama al-jazmu, dibaca jazm. Jazm itu dimatikan. Yarhamkum, memnya dijajemkan. Jazm itu sukun, mati. Ala annahu, atas lafat yarhamkum, ala atas lafat yarhamkum, annahu, sesungguhnya lafat yarhamkum itu jawabul amri, menjadi jawab fi'il amar. Yang kedua dibaca warafu, yaitu rofa. Bagaimana kalau rofa? Yarhamukum. Kan tadi yang pertama yarhamkum,
Yang kedua dibaca rofa, yarhamukum. Ala atas annahu, yaitu lafat yarhamukum itu jumlatun du'aiyatun menjadi jumlah du'aiyah. Wawa, adapun yang kedua yang yarhamukum itu aula, lebih utama. Jadi menyebut yarhamkum sama yarhamukum menurut musonef lebih utama menyebut yarhamukum yang dirofa. Kenapa? Karena itu menunjukkan jumlatun du'aiyatun, jumlah doa. Di anna du'ahu, karena sesungguhnya doanya Rasulullah SAW itu ghairu mardudin, tidak bakal ditolak. Jadi nyebutnya yarhamukum. Wa min asbabi husnul khotimati, dan dari sebab-sebab mati husnul khotimah itu muwadhabatun, harus mendawamkan ala hadat du'ai, atas doa ini. Nih diajarin oleh musonef bahwa Rasulullah mendawamkan doa ini. Berarti ini digaris bawahi, nanti setelah ngaji ditulis ini doa supaya meninggal husnul khotimah. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, akrim, muliakan olehmu hadihil ummatal muhammadiyah, pada umatnya Muhammad Rasulullah SAW, bijamili, dengan terhadap kebaikan, awaidika, pemberian-pemberian engkau, fiddaroini, di negeri dunia dan akhirat, ikraman, untuk memuliakan, liman, kepada seseorang, ja'altaha, yang menjadikan pada doa min ummatihi, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan dari doa husnul khotimah, muwadhabatu, yang didawamkan, ala hadad du'ai, atas doa ini, baina sunnati subhi, itu dibaca antara sunnah qobliyah subuh, wa fardihi, dan fardu subuh. Wawa, dan adapun doa, apa doa yang dibaca antara sholat sunnah subuh qobliyah sama fardu, jadi menjelang sebelum berdiri antara iqamat dan adzan, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma khfat ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini doanya, sekarang artinya. Nah, kalau nggak ngaji mana ngerti ada doa begini ya. Apa artinya Allahumma gfir? Ya Allahumma, doa Allah, ya Allah ikfir, ampuni, li ummati sayyidina Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad, Allahumma arham, Allahumma ya Allah irham, berikan kasih sayang, ummata sayyidina Muhammad, kepada umatnya Nabi, Allahumma astur, ya Allah tutupilah aib-aib, maksudnya ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah ujbur, tutupilah sama kekurangan ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih, ya Allah aslik, perbaikilah
ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah selamatkanlah ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ikhfad, jagalah ummata Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah berikan kasih sayang ummata Sayyidina Muhammad. Kasih sayang yang apa? Rahmatan amatan, kasih sayang yang menyeluruh. Amah itu menyeluruh. Ya Rabbal Alamin, doa Allah menguasai alam. Allahumma ya Allah ighfir, ampuni li ummati Sayyidina Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, maghfiratan, dengan ampunan, amatan, yang menyeluruh atau yang umum. Ya Rabbal Alamin, wahai zat yang menguasai alam. Allahumma ya Allah farrij, berikanlah kelonggaran, kemudahan an ummati Sayyidina Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad, farojan, dengan kelonggaran, ajilan, yang cepet-cepet. Jadi minta doanya cospleng, cepet dikabul, cepet dikabul. Ya Rabbal Alamin, hai zat yang menguasai alam. Wa minha, dan doa husnul khotimah ini tadi digaris bawah ya doanya ya, mulai Allahumma gfir sampai ya Rabbal Alamin. Wa minha, dan doa husnul khotimah ini itu mulazamatu, yaitu harus mulazamah, dawam doa, ini doa. Wa huwa ya Rabba kulli, ya ini ada doa lagi. Wa huwa ya Rabb, wahai Tuhan, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, biqudratika, dengan kekuasaan Engkau, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Ighfirli, ampuni saya, kulla syai', tiap-tiap sesuatu, wala tas'alni, dan jangan Engkau tanya aku, an kulli syai'in, tentang tiap-tiap sesuatu, wala tukhasibni, dan janganlah hisab saya, hitung kesalahan saya, fi kulli syai'in, di dalam tiap-tiap sesuatu, wa a'tini, dan berikan kepada saya, kulla syai'in, pada tiap-tiap sesuatu. Intaha, muqaddimahnya selesai. Sekarang mulai babus sani, babus sunai, bab yang makolanya isinya dua-dua. Jadi nanti kan ini ada babus sunai, babus sulasi, babur rubai. Kalau babus sunai itu ini bab 2, isinya nanti nasihatnya itu dua-dua. Nanti kalau sulasi bab 3, nasihatnya isinya 3-3. Nasihatnya dua-dua ya, 1 ini, 2 ini. Nanti yang berikan nasihat Rasulullah isinya 2, yang berikan sahabat isinya itu 2. Itu namanya, makanya kan kitab Nasoihul Ibad ini kemarin yang di awal dibahas, nanti kitab yang isinya ada ucapan Rasulullah berupa hadis, ada ucapan sahabat berupa atsar. Jadi kalau yang ngomong Rasulullah namanya hadis, kalau yang ngomong sahabat Rasulullah namanya atsar. Nah itu nasihat semuanya harus kita imani. Nah sekarang mulai bab 2, babus sunai. Adapun bab yang kedua, maksudnya itu bab kedua itu hadis yang isinya dua-dua. Wafihi, dan di dalam bab 2 ini salasuna, ada 30 mau idotan nasihat. Mau itu nasihat. Jadi bahasa Arabnya mau nasihat adalah mau, makanya acara selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah oleh Buya Kiai Haji Junaid. Teng teng teng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Jadi salah sunnah ada 30 mau'idatan nasihat. Nah 30 itu terdiri dari apa? Arbaatun, adapun arba itu berapa? Arbaatun, adapun 4 itu akhbarun, berupa khobar. Khobar. Wal baqi, khobar itu sama dengan hadis. Khobar itu sama dengan hadis. Jadi 4 hadis Nabi. Wal baqi, dan sisanya itu asarun, berupa asar. Asar itu yang ngomong sahabat.
Wanani, dan mengharapkan kami atau kami maksud kami bil akhbari terhadap khobar-khobar akwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil asari, dan terhadap asar itu akwalas sahabati, ucapan-ucapan sahabat, wa tabi'in, dan ucapan-ucapan tabi'in. Jadi ibu harus paham, kalau belajar kitab Nasrul Khubat, kalau yang memberikan nasihat Rasulullah namanya khobar atau hadis. Kalau yang memberikan nasihat selain Rasulullah, bisa sahabat, bisa tabi'in, namanya atsar. Ya Bu, atsar. Nah. Ya, atsar. Faminhu, maka di dalam bab 2 ini maksudnya fal maqalatul ula, maka adapun maqalah yang pertama minal munabbihati, dari perkara-perkara munabbihati, dari perkara-perkara yang mencegah, munabbihati perihal-perihal penting, hal-hal penting, as-saniyati, yang mulia, ma pada hadis ruya diriwayatkan, maksudnya munabbihati itu apa ya, nasihat-nasihat akhirat itu, munabbihati, nasihat-nasihat atau perkara-perkara yang mengingatkan menuju akhirat, as-saniyati yang mulia, ma adapun perkara ruya yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi. Nih, makalah pertama ini isinya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada 2 perkara. La syai'a, yang tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari khoslatani, dari 2 perkara, yaitu al-imanu billahi, percaya, beriman terhadap Allah, wan naf'u, dan memberikan manfaat, lil muslimina, untuk orang-orang muslim. Jadi hadis yang pertama punya begini, nggak ada 2 perkara yang lebih utama dari 2 itu, nggak ada lagi yang lebih utama dari 2 perkara itu. Apa yang pertama? Iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada orang lain. 2 ini yang paling utama di dalam menjalani hidup. 1 tauhid, 2 akhlak, kan? 1 vertikal, kedua horizontal. Kepada Allah dirapikin, kepada manusia juga dirapikin. Jangan sholatnya kenceng, tahajudnya kenceng, puasanya kenceng, khotmil Qur'annya seminggu sekali, sama tetangga judes. Nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Seperti orang, Bu, ada orang puasanya rajin, tapi kalau ngomong kayak cabai rawit, nggak masuk ini. Ini seperti kalau ada orang sholatnya rajin, tapi mulutnya suka ngomongin orang, seperti orang kayak ibu pakai atasan nggak pakai rok. Orang kalau ngaji pakai atasan nggak pakai rok, orang waras apa nggak waras? Waras. Kebalikannya, dermawan, baik, nggak pernah benci sama orang, merangkul, sering ngasih makanan, kagak pernah sholat, kayak pakai rok nggak pakai atasan. Makanya iya, makanya hidup ini kata Rasul simple, sama Allah oke, sama manusia oke. Itu maksudnya hadis ini. Ya sholat, ya maaf orang baik. Ya puasa, sama orang nutupin aib.
Ya pergi haji sama orang dermawan, itu namanya khoslatani la syai' afdalu minuma al imanu billah wa naf'ulil muslimin. Diajarin oleh Rasulullah, makanya nanti kalau khatam kitab ini pasti menjadi orang yang baik. Tapi kalau sudah khatam kitabnya tetap tidak baik, berarti ngajinya dalam keadaan kupingnya agak budek. Lah ya. Ya, lanjut. Iya nggak dipakai, ilmunya nggak manfaat. Bil maqoli terhadap ucapan, maksudnya wanafulil muslim itu bagaimana? Maksudnya memberikan manfaat kepada muslim bagaimana? Bil maqoli, memberikan manfaat terhadap ucapan, ucapannya baik. Au bil jahi, atau dengan kedudukan, mumpung jadi Pak Lurah, senantiasa menolong orang-orang yang tertindas, mumpung jadi Pak RT, mumpung jadi anggota DPR, dengan kedudukannya itu digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang. Atau memberikan manfaat aubil mali dengan harta, aubil badani atau dengan tenaga. Ya sama ibu khidmat ulama, ibu khidmat di Muslimat NU itu banyak cara, banyak link. Nggak harus jadi ketua, nggak harus jadi pengurus. Punya tenaga, ya udah tenaganya. Besok ada ngaji, aku bagian gelar tikar. Itu namanya an-naf'ulil muslimin. Gua kagak ngaji, orang gua kagak sekolah, kagak bisa, aku gelar tikar aja. Sama. Gelar tikar, habis gelar tikar dari pojok sambil minum teh sama ini lontong, kan udah selesai tugasnya. Dia mau ngaji kagak bisa, tapi gak ngomongin orang. Nah ini memberikan manfaat. Dia udah gelar tikar, ngangkatin air, tapi dia buta huruf. Orang-orang ngaji, dia duduk selonjoran sambil minum teh sama ini, nungguin ibu bubar. Ibu bubar gulung lagi. Itu sama an-naf'ulil muslimin. Ibu nggak ikut gelar tikar, ibu datang langsung maju ke depan, langsung nyimak, langsung nulis, langsung itu. Sama memberikan manfaat dengan hartanya, dengan kedudukannya, ya, dengan ucapannya ayo ngaji, padahal di hari ini nggak ngaji, ada urusan ke rumah sakit tapi semua diworo-woro ngaji. Dia pergi, tapi perginya ada urusan penting. Nah, dia bermanfaat bagi muslim. Malah jangan gini-gini, jangan ngaji, saya nggak ngaji, jangan ngaji. Itu jahat namanya. Ngapain lo ngaji, gua aja kagak ngaji. Itu loh, ya. Jadi memberikan manfaat itu bagaimana? Bil maqoli, bisa dengan ucapan. Au bil jahi, mumpung punya kedudukan, ada orang tertindas, terdolimi, ibu maju, mumpung saya punya kedudukan. Nah, seperti itu. Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaka, man barang siapa, atau man adapun orang. Man adapun orang asbaga yang pagi-pagi, siapa man? La yanwi, tidak punya niat ad-dulma, pada kedoliman, ala akhadin, atas seseorang, ghufiro, maka diampuni, lahu bagiman, ma kesalahan, jana yang dilakukan oleh man. Siapa yang pagi-pagi sudah tidak punya niat berbuat dolim kepada seseorang, sudah diampuni kesalahan-kesalahannya Allah. Tuh. Pagi-pagi makanya bangun tidur niatnya yang baik. Bismillah, aku mau silaturahim ke Rumpampok. Bismillah, aku mau ngantar risol ke tetangga saya. Jangan pagi-pagi bismillahirrahmanirrahim, kemana? Mau ngelabrak kencing saya. Itu orang berniat tidak berbuat dolim aja udah diampuni, baru berniat. Lanjut, waman, dan adapun orang asbaga yang pagi-pagi, asbaga berpagi-pagi, yanwi berniat, nusrotal madlumi, menolong orang-orang yang teraniaya, wakodoi, dan berniat wi hajatil muslim, hajatnya orang muslim, kanat, maka ada lahu bagiman ka ajri hajatin, seperti ganjaran atau pahala hajatin mabrurotin, haji yang mabrur. Tuh. Jadi kata Rasulullah, di antara orang yang mempunyai stempel predikat haji mabrur itu adalah orang yang ketika pagi berniat menolong orang yang teraniaya dan berniat menolong saudaranya yang kelilit utang. Kata ibu gua aja punya utang banyak, masa saya bayari utang orang? Nah, itu jadi intinya itu baik. Lanjut, baik aja sama orang. Waqala, dan bersabda alaihi salam Rasulullah SAW, ahabbul ibadi, hamba yang paling dicintai, ilallahi ta'ala,
di sisi Allah itu adalah anfa'un nasi, orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia, orang yang paling bisa memberikan manfaat linnasi kepada manusia. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utama amal itu idkhalus sururi, memasukkan kebahagiaan atau menjadikan bahagia ala qalbil mu'minin, atas hatinya orang-orang beriman, yatrudu, yaitu mengusir, menolak, anhu, dari man, ju'an, kelaparan, au yaksimu, atau menghapus, anhu, anhu dari man, karban, kesusahan, au yakti, atau memenuhi atau mendatangi, lau, kepada man, dainan, hutang-hutangnya. Jadi itu, jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba manusia yang paling banyak memberikan manfaat, dan seutama-utama amal adalah amal yang bisa menyenangkan hati orang. Tuh, jadi dua perkara yang paling utama. Apa Bu tadi dua perkara yang paling utama? Satu, beriman kepada Allah, kedua, memberikan manfaat kepada orang muslim. Sekarang kebalikannya, wa khoslatani, dan dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, akhbasu, yang lebih jelek. Maksudnya apa akhbasu? Ai anjas, yang lebih najis. Jadi tadi dua perkara yang paling baik, sekarang dua perkara yang paling jelek, yang paling najis. Apa itu? Min huma, di antara dua perkara itu, pertama, asyirku billah, syirik terhadap Allah. Yang kedua, wadurru bil muslimin, yaitu memberikan bahaya, memberikan mudorot bil muslimin, terhadap orang Islam. Kebalikannya, dua perkara yang paling bagus, iman sama berbuat baik. Dua perkara yang paling jelek, kebalikan iman, syirik kepada Allah, senangnya ke dukun, percaya klinik, percaya kalau ada burung lewat, mik, tuh kan pasti ada yang mati, itu syirik. Oh, itu musyrik. Lah iyalah, nggak boleh ngik. Kemudian anaknya yang lagi hamil, kemana-mana dipakein bangle. Oh, sini jahe, ditanya ngapain sih lo cemitian pakai bangle? Kata mak gua biar gak diganggu makhluk halus. Syirik, syirik. Terus percaya hari kamu lahirnya apa? Senin Wage. Di situ tertulis setiap hari kelahiranmu jangan pernah keluar rumah, nanti ada bahaya. Ibu percaya, syirik. Setiap Senin Wage ibu gak keluar, karena percaya kayak gitu. Padahal panggilan haji pas Senin Wage. Kira-kira ibu berangkat apa enggak? Iya, itu syirik. Atau pas Senin Wage lahiran, terus nggak jadi kelahiran gitu. Nah itu ya. Nah, jadi ini syirik. Syirik itu begitu. Apa sih syirik? Percaya selain Allah, percaya kepada benda mempunyai kekuatan. Dia percaya pada batu akik punya kekuatan. Oh, iya. Batu cincin, batu akik digosok-gosok. Ini sebab saya batu akik saya pakai ini, makanya saya keluar arisan. Syirik. Setiap saya ikut arisan, kalau tangan saya megang cincin saya, pasti nama saya keluar. Syirik. Sama ibu, pok, gini pok, nanya, anak saya kan sudah usia 35 pok, belum dapat jodoh. Sini bedak anak lo, mana bedak? Sama foto. Bedaknya dibawa ke orang pintar. Terus habis itu anaknya pakai bedak, langsung yang ngelamar 10. Terus ibu bilang, tuh kan, betul kan? Itu syirik. Jadi kadang syirik kita itu bukan menyembah matahari, bukan tidak melakukan sholat, tetap sholat tapi rajin ke dukun. Syirik. Sama. Kemarin lu hajatan, padahal musim hujan ya, kok kagak hujan? Sono, di sono, Gunung Salak, syirik. Nah, minta hanya kepada Allah. Itu nggak boleh ya Bu. Kalau yang pernah melakukannya tinggal minta ampun, tobat, udah diampuni. Udah, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tinggal minta ampun, nggak usah ngata-ngatain. Itu
bukan elo ya, semua manusia punya dosa. Nah, itu ya. Jadi dua perkara yang jelek, satu syirik, yang kedua memberikan bahaya. Memberikan bahaya kepada manusia ini contohnya apa? Fi abdanihim, di dalam fisiknya muslim. Jotosin, mukulin orang, nendang orang, udah ketahuan dia yang maling motor, langsung ibu injek-injek. Ini nggak boleh. Au amwalihim, atau memberikan bahaya kepada hartanya muslim, nyolong, mencuri hartanya, dititipin tas, diambil duitnya sama ibu. Fa inna jami'a, maka sesungguhnya jami'a awamir lahi, semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu tarji'u kembali ila khoslataini, kepada dua perkara tadi. Takdimun, yang pertama yaitu tauhid, mengagungkan, takdimulillah, mengagungkan Allah, yaitu tauhid. Wasyafaqati, dan memiliki kasih sayang li khalqihi, terhadap makhluk. Jadi kata musannaf, di antara karena sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu kembali bermuara hanya pada dua perkara. Semua yang diperintahkan Allah itu Bu, apa diperintahkan Allah? Ibu diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, diperintahkan haji, diperintahkan macam-macam. Itu intinya supaya kita punya tauhid yang kuat dan punya rasa kasih sayang kepada manusia. Nah, kalau masalah sholat gampang, semua menjalankan sholat gampang ibu-ibu muslimat. Tapi untuk membentuk karakter, membentuk sifat, membentuk akhlak supaya tidak benci kepada orang itu sulit. Karena akhlak sabar itu perlu latihan, akhlak syukur perlu latihan, akhlak mudah memaafkan perlu latihan, akhlak tidak gampang kesel perlu latihan. Kan banyak di pengajian ngakunya ngaji, bahkan ngakunya ustadzah, kalau tidak disuruh baca maulid ustadzahnya marah. Orang sono, berarti kan dia tidak ada tauhid, nggak percaya sama Allah bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Nah, ibu harus punya sifat safaqah, kasih sayang, nggak boleh kita membenci. Al muslimu akul muslim, membenci itu untuk apa? Nggak boleh membenci. Apalagi kita itu satu tim muslimat Nahdlatul Ulama. Ini semua teman-teman kita harus ditutupin aibnya. Ya Bu ya, jangan benci ya Bu. Kakaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, uqimus sholata, tegakkanlah sholat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah atau laksanakan zakat. Jadi makna dari dalil uqimus sholata wa atuz zakat, uqimus sholat itu tauhid, wa atuz zakat itu akhlak sesama manusia. Kalau ibu ngaku tahajudnya rajin, harusnya senyumnya rajin. Ini tahajudnya rajin manyun mulu, agak nyambung. Kayak orang kagak sholat, ya kan? Jadi Rasulullah itu punya wajah ajer, punya wajah sumringah. Kan diantara ya Rasulullah, bagaimana nanti ciri-ciri penduduk surga? Di antaranya ciri-ciri penduduk surga itu wajhun malihun, punya wajah yang ajer. Wajah kalau dilihat orang nyenengin, ini mah wajah monyong mulutnya takut sama ibu. Bu, tanyain ibu itu di mana itu mic-nya, takut. Lihatin wajahnya. Ada nggak kayak gitu? Orang ditakutin orang kok bangga. Orang ditakutin orang itu bukan karena takut, hormat. Saya malu, nggak enak. Nah itu lain. Tapi kamu, bu bilangin, coba bilang dia. Kenapa? Tadi jeruk taruh mana mau keluarin? Takut mulutnya aja monyong, takut dah. Suruh nanya jeruk aja takut. Ada yang kayak gitu? Di sono. Itu ya. Jadi uqimus shalah itu tauhid, wa atuz zakat itu adalah akhlak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uskurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaya, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur kepada Allah itu nilai tauhid kita, bersyukur kepada kedua orang tua itu nilai akhlak kita. Ruya, diriwayatkan an Uwais, dari Uwais Al-Qarni, annahu, sesungguhnya Uwais
Qala berkata Uwais, marortu telah berjalan saya fi ba'di siyahati di sebagian perjalanan saya. Jadi kata Uwais ngomong, pada saat-saat saya keluyuran berjalan birohibin terhadap rohib, apa rohib? Pendeta. Jadi Uwais Al-Qarni pada saat keluyuran berjalan di sebagian jalan itu ketemu rohibun. Rohib itu pendeta. Fakultu maka saya berkata, kata Uwais, ya rohib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal muridin. Ya rohib, wahai pendeta, ma apa awalu yang pertama, darajatin derajat yarqaha yang bisa menaikkan ha pada derajat al muridu seorang murid, seorang mencari ilmu. Qala menjawab siapa pendeta, raddul madzalim, kembalikan madzalimu, yaitu atau apa ya, raddul madzalimu meringankan, suruh mengembalikan madzalimu kedoliman, wa khiffatud dori wa raddul madzalimu kembalikan kedoliman, maksudnya jangan berbuat dolim, wa khiffatud dori dan ringankan punggungmu, minat tabaati dari tanggungan, fa innahu karena sesungguhnya la yas'atu tidak bisa naik lil abdi bagi seorang hamba, apanya tidak naik, amalun amal, walai atas hamba, tabaatun yang ada tanggungan, au mad lamatun atau kedoliman. Jadi maksudnya derajat yang bisa dinaikin pada saat awal untuk orang pemula supaya bisa kepada Allah itu apa? Ya jangan berbuat dolim. Jadi ringankan punggungmu, itu artinya memudahkan semua urusan-urusan orang. Wal maqalatus saniyah, satu lagi, wal maqalatu dan adapun maqalah, nasihat as-saniyah yang kedua. Qala bersabda siapa an-nabiyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi, alaikum, atas kamu semuanya, wajib atas kamu semuanya, bimujalasatil ulama, terhadap duduk dengan ulama. Siapa ulama? Ai al-amilina, orang yang mengamalkan ilmu. Jadi pesan Rasul, wajib atas kamu semua duduk dengan orang alim. Bagaimana? Ngaji. Siapa orang alim? Orang alim itu adalah al-amilina. Al-alim, al-amilina. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmu. Ibu ngaji, diamalkan ilmunya, maka jadi alim. Wastimai kalamil hukama. Kemudian dengarkan ucapan-ucapan ulama ahli hikmah. Siapa ulama ahli hikmah? Ai maksudnya al-alimina, orang yang alim, bidatillahi ta'ala, dengan makrifat kepada Allah, al-musibina, yang jitu atau tepat, fi aqwalihim, di dalam ucapan-ucapan orang yang alim, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan alim. Jadi kata Rasulullah, pertama suruh duduk dengan orang alim, yang kedua mendengarkan ucapan-ucapan ulama ahli hikmah. Kalau orang alim tadi orang yang mengamalkan ilmunya, kalau ulama ahli hikmah adalah orang alim yang mempunyai ilmu makrifat, yang setiap ucapan dan perbuatan itu jitu cocok dengan yang diucapkan. Itu orang namanya hukama. Jadi yang diucapkan itu jitu, dia kepingin ini, dia doakan ini manjur, cocok. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya ilmu hikmah. Apa nuril hikmah? Ai maksudnya al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama sebagaimana yuhyil ardul maitata, Allah menghidupkan bumi yang mati, bima'il matori, dengan air hujan. Wa fi riwayatin at-Tabrani, dan di dalam riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah,
dari Abu Hanifah, jalisu, duduklah kamu semuanya, al-kubaroi, bersama orang-orang yang besar, wasailu, dan bertanyalah kamu semua, al-ulama, pada orang-orang alim, wa khalitu, dan bercampurlah kamu semua, al-hukama, bersama atau dengan ulama ahli hikmah. Jadi hadis kedua ini menunjukkan pentingnya orang yang ngaji, derajatnya orang yang duduk dengan orang yang alim itu Allah akan berikan ilmu manfaat, karena orang yang tidak ngaji diibaratkan orang yang memiliki hati keras, hati kaku, sehingga dengan sebab ngaji Allah suntik hatinya dengan nur cahaya sehingga hatinya menjadi lunak dengan sebab ngaji. Kan begitu kata Rasulullah. Jadi orang yang ngaji itu seperti saat, karena sesungguhnya Allah yuhyil qalbal mait, Allah menghidupkan hati yang mati. Orang nggak ngaji itu hatinya mati. Mana contohnya hatinya mati? Contohnya hati mati itu orang kalau diajak ketaatan susah, dibilangin lo jangan ngomongin dia itu dosa, saya nggak ngomongin, kenyataan kata dia, itu namanya hati mati. Jangan suka ngomongin, saya emang kagak ngomongin bu, emang kenyataan dia mah selingkuh, karena hatinya mati. Kalau hatinya hidup diomongin, nasihatin, jangan suka ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Nah, itu kita ngaji. Ini orang ngaji itu kata Rasulullah, Allah sedang menghidupkan hati kita yang mati. Dihidupkan dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu ilmu. Ilmunya Allah disebut nurullah. Al ilmu nurullah. Ilmu adalah cahayanya Allah. Nurullahi la yahdi lil asi. Cahaya Allah tidak akan bisa nembus, tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa diterima lil asi, bagi pelaku-pelaku maksiat. Mana mungkin kamu bisa jadi baik om kamu terus maksiat? Saya itu maksiat bagaimana? Saya setiap hari duha 12 rakaat. Iya lo duha, habis duha lo ngomongin orang. Nah. Jadi bu, maksiat kita nih perempuan ngomongin orang. Makanya kan kita, masya Allah ya, kalau orang kadang nggak kenal loh kita omongin. Ibu jalan-jalan ke mall, ada orang lewat sama perempuan sama laki-laki mesra banget. Ih loh gitu kita omongin, lihatin lebay, bukan lakinya kali itu, kayaknya bukan lakinya. Ya, gitulah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Aduh, makanya kan kita ngaji itu bukan ngajiin ibu, ngaji saya. Nah, orang ngaji itu Allah menghidupkan hati yang mati dengan nurul hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi orang nggak ngaji kayak bumi yang gersang, yang mati, nggak bisa tumbuh apa-apa. Kalau orang ngaji manfaat, seperti bumi manfaat, dengan sebab toge, tumis kangkung, tumis kacang, tumis apa saja, itu akibat Allah turunkan hujan. Dengan sebab ngaji, sama tetangganya rukun, sama suami rukun, sama teman komunitas voli rukun, sama teman-teman ranting rukun, teman anak ranting rukun. Apalagi ini pengurus muslimat, wong muslimat itu nggak ada gajinya kok ya berantem. Berantem apa? Nggak usah pakai berantem, dijadiin ketua sok, nggak dijadi ketua nggak apa-apa. Apa kata Mbah Hasim? Siapa yang mau ngurusin NU, aku akan jadi muridku. Siapa yang jadi muridku, aku doakan keturunannya mati husnul khotimah. Yang mau ngurusin, Mbah Hasim bukan bilang siapa yang jadi pengurus, aku jadi muridku. Berarti yang nggak jadi pengurus nggak jadi muridnya. Tapi kalimat Mbah Hasim, siapa yang ngurusin. Makanya ngurusin itu nggak harus di depan layar, di balik layar. Dia mah nggak jadi ketua, nggak jadi sekretaris, jadi berat. Tapi setiap hari ketika temannya pamitan, bu aku pamit mau ngaji ke wali kota, dia langsung wudhu, sholat duha, langsung wirid, bismillahirrahmanirrahim, 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 ya Allah teman saya selamat ya Allah, selamat ya Allah. Itu sama ngurusin NU, sama. Yang penting yang doain jangan ngomong. Kalau ngomong nanti nggak jadi ditulis sama Allah. Yang pulang ngaji udah bilang, bu alhamdulillah bu selamat, iya kan gua wiridin. Aduh, jangan begitu ya. Jadi kalau ada orang sama ibu, kok orangnya datang lagi, bu terima kasih doanya, bilang kemarin yang mana alhamdulillah,
Allah kasih kesembuhan ibu. Orang ini nggak ngaji, ibu A nggak ngaji, ibu bilang ibu yang bernama ibu A sedang nggak ngaji, sakit, yuk kita bacain Fatihah 3 kali bu, Fatihah, udah. Terus besoknya ibu A ngaji, dia bilang ibu A, ibu terima kasih atas doanya, jawab alhamdulillah Allah kabul doa kita semua, begitu. Jangan ibu terima kasih ya doanya, lah iya orang kita doain ya. Ditambahin, coba kalau kita nggak doain mungkin lo udah mati. Begitu ya bu. Dah, dikit lagi. Jadi terus riwayat Tabrani mengatakan jalisul kubaro, duduklah kamu dengan orang-orang besar. Siapa orang-orang besar maksudnya? Jalisul kubaro, siapa orang besar? Orang yang ilmunya tinggi, orang yang ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Kalau ibu pepet ibu jadi pinter. Ibu setiap hari ikut sama B.J. Habibie misalnya. Tahu Pak B.J. Habibie? Yang bikin pesawat, ibu ikut terus, lama-lama jadi pinter sendiri, bisa merakit pesawat-pesawatan. Ibu ngikut, ibu gini, kok ibu pinter sih jahit? Saya itu sebenarnya gak bisa jahit, teman saya itu pinter jahit, saya liatin aja, akhirnya saya lama-lama bisa jahit, karena kumpul sama kubaro. Sama, ibu kumpul sama artis, lama-lama jadi artis, mana? Dikit-dikit selfie. Tuh, kumpul sama pembesar, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang pengalamannya banyak, kumpul sama kiai jadi alim, kumpul sama ulama jadi dekat sama Allah, begitu kubaro. Kemudian wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Kalau nanya-nanya sama ulama yang ngaji kayak gini. Wa kholitul hukama, bercampur dengan hukama. Siapa tadi hukama? Ulama ahli hikmah, ulama yang makrifat kepada Allah, yang setiap ucapan dan perbuatannya itu selalu jitu, itu ulama ahli hikmah. Maka kalau kita sudah berkumpul seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang diberikan derajat oleh Allah dunia akhirat. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai sini sekarang tanya jawab, barangkali ada yang nanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, dan nanya, ada nanya, ada yang nanya ibu, pinter-pinter ya sawangan itu. Ya. Ucapannya ya, ulama yang mengerti ilmu makrifat, yang mempunyai kedekatan sama Allah sehingga ucapan dan perbuatan terlalu jitu. Jadi ada kayak wali gitu, dia mengerti, dikasih Allah ilmu yang lembut-lembut ya. Dukun gitu. Iya, apa yang dilakukan itu cocok dengan apa yang telah dinaskan dalam Quran. Iya. Jadi intinya ulama al-hikmah itu orang yang makrifat kepada Allah. Jadi kedekatan sama Allah itu masya Allah, sehingga ucapan-ucapan selalu jitu. Dia ngomong apa, dia ngerti. Ya kayak wali gitu. Kayak dulu kan wali itu bilang kan, pernah pasir bilang angkat itu beras, benar-benar jadi beras. Iya. Gitu ya. Tinggi. Nah, tinggi. Apakah kita bisa? Ya kalau Allah kehendaki, tentunya dengan riyadhah yang sangat kuat. Gitu. Ada lagi? Bu Untin? Udah cukup? Masih kurang? Ya. Waalaikumsalam.
iya. Ya, keinginan niat kita. Ada tamu yang datang, terus kita kan menghormati tamu ya, tapi tamu itu ujung-ujungnya ngobrolnya kurang bermanfaat. Iya, di sini maka kita boleh berbohong. Tapi berbohongnya itu ya tadi demi menjaga supaya saya tidak terlibat dalamnya. Ya berbohong tak ibu bilang perut saya mules kek atau bagaimana kek. Nah, tapi kalau yang datang itu CS kita, langsung kita tegur. CS, Besti, udah jangan ngomongin orang gitu. Mau ngaji. Kan kalau CS kan kedekatan biasa, tapi kalau tamunya bukan CS, pura-pura besok lanjut ya, ini mas air. Bagaimana kek seperti itu. Jadi kalau kita sudah berniat kebaikan, kok tidak dilakukan, Allah sudah catat 1. Tapi kalau dilakukan, Allah catat 10. Tapi kalau orang berbuat jahat, dia berniat tidak kecatat. Kalau terjadi dilakukan, Allah cuma nyatat 1. Tuh baiknya Allah pada kita. Kalau niat kebaikan baru niat saja dibalas 1, melaksanakan niat yang baik itu dibalas Allah 10. Kebalikannya, kalau kita berniat jelek baru niat saja tidak dicatat oleh Allah. Tuh baiknya Allah itu gitu, baiknya Allah. Kok dilakukan kejelekan itu dicatatnya cuma 1? Bagaimana nggak enak? Jadi artinya bonus kita itu dari Allah itu banyak banget. Cuma kan kita hidup itu jangan berpatokan pingin dapat bonus yang banyak. Kita itu hidup bagaimana supaya saya melakukan apapun Allah ridho. Itu aja, kita itu hidup yang paling pas cari ridhonya Allah. Nah, orang kalau sudah cari ridhonya Allah berarti dia niatnya karena Allah. Bodoh amat mau dibalas berapa kek, mau dapat pahala kek, mau surga kek, mau neraka. Yang penting saya melakukan apa yang telah dipindahkan Allah. Gitu. Seperti itu. Nah, ya gitu ya. Ada lagi yang sebelah sana? Puntin. Punyainya cakep. Ya. Menurut musannaf, jadi kita kalau mendoakan semoga seluruh dosa-dosanya diampuni itu kurang pas. Bukan berarti haram, wala ya zuzu tadi bahasanya itu tidak wenang, tidak baiklah. Ya pokoknya semoga gini, semoga dosanya diampuni Allah. Karena kata Allah manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa, itu nggak ada. Itu menurut dia kayak tadi. Jadi ini kaitannya bukan masalah dosa tidak dosa. Tidak baik dan baik gitu. Kan ini kan kata musannaf. Jadi musannaf itu punya pandangan wala yazuzu dan tidak wenang, tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalaupun sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Tapi karena kita sudah ngerti sekarang, semoga almarhum diampuni dosanya begitu. Karena kan begini Bu, hidup ini itu kan nanti terserah Allah. Ada orang di dunia itu taat terus kata pandangan kita. Tapi ternyata pada yaumil akhirat orang itu di neraka. Atau kebalikannya orang itu maksiat terus bahkan kita hina, kita jauhin, dan nggak taunya dia itu di surga. Nah ya maka itu yang terpenting bagi kita selama Allah kasih akal kepada kita, kita berusaha untuk menjaga akal ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Karena hanya orang yang akalnya sehat yang mau menjalankan ketaatan. Orang yang tidak taat kepada Allah itu hakikatnya akalnya tidak sehat. Kalau bahasa kasarnya akalnya kurang waras. Kasar lagi dia itu PA. Kasar lagi. Loh, iya kan fungsi akal itu menerima kebaikan, menolak kebatilan. Yang baik selalu diterima, yang tidak baik ditolak. Itu namanya orang akalnya sehat. Kamu selalu senang memberi sesuatu, berarti akal kamu waras. Kamu punya apa-apa kamu umpetin aja. Rekreasi, ziarah di bis, kalau makan nyari tempat yang sepi, berarti akal lo kagak sehat. Iya, menerima keindahan, menolak kejorokan. Ibu masak, kemudian bawa nasi sepiring, ketendang anaknya, nasinya jatuh. Kalau ibu langsung bergegas disapu-sapuin, kagak enak diliatinya, kagak enak dua jalan, berarti akal ibu waras.
sehat. Ibu bawa nasi sepiring ketendang temannya, jatuh. Kata adanya, mak pungutin, udah biarin aur-auran. Ibu bolak-balik lewat injek. Kira-kira akal orang itu waras apa kagak? Iya itu. Jadi makanya orang yang tidak baik itu akalnya sedang konslet. Ya. Orang kok berantem terus konslet. Rebutan kekuasaan konslet. Kan ada orang rebutan kekuasaan. Ada enggak? Rebutan kepengen jadi ketua, wow sampai ke dukun. Lihat timang ketua RT aja aku sampai ke dukun. Gitu ya Bu. Jadi seperti itu. Ya itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Is the best untuk Pasir Putih. Saya salut. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Ibu mulai jam 12:30 boleh, jam 1 boleh. Saya memberikan materi sampai 2:30 1 jam. Insya Allah sudah cukup. Sedikit demi sedikit. Yang penting kita berusaha untuk mendawamkan. Semoga kita panjang umur sehingga bisa khotam kitab Nasoihul Ibad. Kita mendoakan Buya Kiai Junaid, semoga beliau diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan, istri beliau diberikan kesabaran, Ibu Entin ngurusin ranting di Pasir Putih diberikan kesabaran dan kekuatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Juga ibu-ibu semuanya hadir, terus kompak, terus berkhidmat untuk muslimat, diniatkan khidmat kepada ulama. Nanti akan kita rasakan keberkahannya ketika kita sudah terjun ke organisasi Nahdlatul Ulama, mau jadi pengurus atau tidak jadi pengurus, tapi kita mencintai organisasi itu dengan berkhidmat kepada ulama, maka kita akan merasakan kehidupan kita itu semakin barokah. Ibu-ibu pulang dari sini disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dicukupkan kebutuhannya, dan semua yang punya utang-putang Allah segera mudahkan untuk membayarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan susunan acaranya, silakan baca doa pada ibu-ibu semua dari saya. Allahumma fiq lak wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.